Yang kedua, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ats-tsani adalah la'qul qas'ati. Kalau tadi menjilati, makan dengan 3 jari dan menjilati jari jemarinya. Kalau sekarang menjilati al-qas'ah, nampan, kalau kita bilang nengser tempat makan yang besar itu loh para jamaah, yang kita makan berjamaah dengannya. Kemudian wal ina'i, atau menjilati wadah makanan, wa nahwihima, atau yang semisalnya. Kalau kita di sini piring ya, disunahkan untuk menjalitannya. Bahkan misalnya kita beli nasi bungkus ya, bungkus yang apa, kertas coklat itu loh, kertas minyak, itu bisa kita jilati dengan jari kita sampai bersih. Tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak kita alami. Banyak kaum muslimin itu kalau makan dibuang masih sisa. Jangan, Pak. Kalau panjenengan melihat anaknya tidak habis, saya biasa di rumah, Pak, menghabiskan sisanya anak. Anak saya kadang-kadang nggak habis, kan namanya anak kecil, kadang-kadang sudah lauknya sudah tidak ada, nasinya disisakan. Kita makan. Siapa tahu barokahnya di situ untuk kesehatan kita dan untuk kebaikan kita. Kalau dulu waktu kami di pesantren ya, terutama di Saudi Arabia itu, di sana jarang makan sendiri-sendiri, Pak. Jarang sekali. Di sana mau dengan syekh, mau dengan direktur perusahaan, mau dengan orang kaya, makannya itu mesti apa? Berjamaah, minimal 4-5 orang. Bahkan terkadang 8 orang, Pak. Jadi lengsernya itu besar sekali. Kalau 8 orang, tahu enggak, Pak? Tahu tidak? Yang diletakkan di situ lauknya apa? Kambing guling utuh 1, Pak. Cempe itu lah. Tapi besar cempenya sana, enggak seperti sini. Nuaimi itu mahal. Kambing Nuaimi itu empuk, enak. Ditarik begini sudah jebol itu dagingnya. Empuk, Pak, kremes. Jadi saya kalau makan di sana, Pak, lauknya nasi, nasinya kambing. Jadi saya balik makannya makanya pulang saya menjadi pendekar, Pak, pendek mekar. Pendekar, saya dulu kurus loh. Berangkat ke Saudi kurus, pulang besar langsung. Bagaimana tidak besar? Lauknya nasi, Pak. Di sini kan lauknya ayam, kambing, kalau ada ya, lele. Di sana lauknya nasi kita, Pak. Masya Allah. Di sana kalau ada walimah pernikahan itu, semiskin-miskinnya orang Saudi itu 1 nampan seperempat kambing. Jadi kambing dibagi 4, itu 1 nampan itu. Itu sak miskin-miskinnya. Kalau orang kaya, ya itu tadi 1 atau separuh orang kaya. Saya pernah 1, Pak. Itu hanya 7 atau 8 orang. Tidak habis. Sama sehnya bawa pulang. Akhirnya semua moteli sendiri-sendiri. Itu sudah enak itu. Cepot-cepot sudah enak. Sudah prestoan. Bawa pulang, Pak. Tidak habis kita. Orang Indonesia perutnya kecil-kecil. Kalau tidak percaya, nanti pergi ke Saudi umrah atau haji. Orang Indonesia 1 porsi dimakan 5-4 orang. Orang Filipina 1 porsi dimakan 2 orang. Orang India dimakan 1 orang. India 1 porsi dimakan sendiri, Pak, habis. Kami orang Indonesia dengan TKI, saya biasanya ngajar begini di depan TKI itu, saya mengajar di Saudi. Itu 4-5 orang baru habis. 4-5 orang. Kalau 3, wah gak kuat perut kita. Orang Filipina 2 orang. Orang India 1 orang, juara dunia. Orang Arab kalah, bener orang India. Kuat makannya. Iki weteng apa? Wah, saya heran nih, joglangan saya bilang. Kuat sekali, Pak. Ya Allah, kuat sekali orang India. Tapi kerjanya sumbut. Kerjanya itu ngangkat besi, teng. Kalau Indonesia mengkek sana, teng gitu. Memang orangnya besar-besar tulangnya, Pak. Makannya juga kuat-kuat. Ya. Insya Allah teman-teman kalau ada yang menyaksikan yang pernah ke Saudi tahulah orang India makannya bagaimana. Saya pernah dipanggil orang India. Saya kira dia mau makan dengan temannya kan 1 porsi. Ternyata dia makan sendirian, manggil saya. Syekh Muhammad, kalau di sana ustadz itu panggil Syekh Muhammad, sini, ayo makan dengan saya. Sudah. Saya tungguin sambil ngobrol, habis sendirian. Saya tungguin sambil ngobrol, habis. Saya kan sungkan ya, karena saya tahu orang India biasanya habis 1 itu. Dia habiskan. Jadi pelan tapi pasti orang India. Bener, pelan itu. Makannya nggak cepet, bener, pelan makannya itu. Kalau Indonesia kan makannya cepet, nggak dikunyah. Orang Indonesia itu lama, cepet makannya. Orang India lama, tapi habis pasti. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan para jemaah. Disebutkan dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
kata Anas, amarona, Nabi menyuruh kita an-nasluta al-qas'ata, agar kami itu an-nasluta, mengiringi qas'ah. Jadi apa? Mengelap dengan tangan. Qal, beliau mengatakan, fa innakum, sungguhnya kalian, la tadrun, kalian tidak tahu, fi ayyi ta'amikum, di bagian mana dari makanan kalian, al barakatu, keberkahannya. Kenapa disuruh melap dengan tangan? Jadi mengusap dengan tangan. Kan mengusap begini, nanti dijilat. Karena kita tidak tahu di bagian mana makanan itu ada keberkahannya, di bagian sebelah mana dari makanan itu keberkahannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 2034. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, salah satu guru kami dari Saudi Arabia, beliau mengatakan, hafizahullah taala, naslutul qas'ah, mengusap wadah makanan, atau kalau kita di sini lengser, kalau di Saudi nampan ya. Qas'ah itu nampan. Maknanya adalah namsahuha, kita mengusap dengan tangan, wa natatabba'u ma baqiya fiha min at'am, dan kita cari apa yang tersisa dari makanan. Jadi tidak boleh meninggalkan makanan sisa. Itu hadis Nabi SAW. Makanya para sahabat itu kebanyakan mereka kesehatannya lebih bagus daripada kita. Kesehatannya lebih bagus daripada kita. Rasulullah SAW juga demikian, karena mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.